Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Akang Teteh, Ibu Bapak, perkenalkan kami dari Angkatan Jabar 16, kelompok 1, subkelompok 1 akan membahas mengenai tokoh panutan yang telah kami pilih. Pada kesempatan kali ini, kami berlima telah sepakat untuk membahas dan mempresentasikan tokoh seni dan budaya Jawa Barat, yaitu Ujo Ngalagena. Ujo Ngalagena, apa alasan yang menjadikan beliau sebagai tokoh? Bagaimana dengan nilai-nilai berakhlak yang ada pada beliau kemudian dapat kita terapkan pada ASN di masa yang akan datang? Don't go anywhere, stay tuned. Alasan pemilihan tokoh. Yang pertama, Ujo Ngalagena atau Mang Ujo adalah pendiri Saung Angklung Ujo yang merupakan sanggar kebudayaan dan kesenian di Jawa Barat. Yang kedua, beliau merupakan guru kesenian di beberapa sekolah di Bandung. Yang ketiga, Saung Angklung Ujo telah mendaftarkan angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-Bedawi manusia di UNESCO. Yang keempat, beliau memperkenalkan kesenian dan kebudayaan Jawa Barat, yaitu angklung, ke kancah internasional. Ujo Ngalagena lahir di Bandung pada tanggal 5 Maret 1929. Beliau meninggal di Bandung pada tanggal 3 Mei 2000. Nama lain Ujo, Mang Ujo, pekerjaan seniman dan budaya. Beliau merupakan pendiri Saung Angklung Ujo di Kota Bandung. Selain angklung, beliau juga mempelajari pencaksilat, gamelan, dan lagu bentuk kawi dan tembang. Mempelajari lagu-lagu bernada diatonis dari Hollands Inlandse School atau HIS merupakan lagu-lagu berbahasa Indonesia dan Belanda. Beliau berkata, "What you are chosen, do it well, do it with love. Without love, you are died before you die." Ujo Ngalagena, 5 Maret 1929 sampai 3 Mei 2001. Kiprah Saung Angklung Ujo. Di tahun 1968, Saung Ujo tercatat sebagai organisasi seni dan budaya di dunia di tahun 1968 tercatat sebagai organisasi seni dan budaya di Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Barat. Tahun 1970 ditunjuk sebagai pusat pendidikan dan pelatihan seni dan budaya. Tahun 1992 mengisi acara pada KTT Non-Blok ke-10 di Bandung dan Jakarta. Mendapatkan penghargaan Adikarya Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Tahun 1997 mendapatkan Heritage and Culture Gold Award yang dianugerahkan oleh Pata Award di Bali, Indonesia. Mendapatkan penghargaan Adikarya Pariwisata Presiden Republik Indonesia. Tahun 2004 mendapatkan penghargaan Heritage and Culture Gold Award yang dianugerahkan oleh PT Pata Award di Jeju Island, Korea Selatan. Mendapatkan penghargaan Inovasi Kepariwisataan Indonesia dari Kementerian Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia. Di tahun 2007 mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan dari BACC untuk pengembangan dan pelestarian seni dan pariwisata Jawa Barat. Nilai berakhlak. Definisi berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang diartikan sebagai berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabel, berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga adalah kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat adalah harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima adalah loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adalah adaptif, yang berarti terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketujuh adalah kolaboratif, yang berarti membangun kerjasama yang sinergis. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan,
Mang Ujo menjadi pendiri Saung Angklung Ujo yang memiliki fungsi sebagai fasilitator pada kebudayaan dan kesenian yaitu angklung. Kemudian yang kedua, karena beliau juga berkontribusi di masyarakat dengan diundang untuk memainkan angklung di lingkungannya dalam acara mengangkut padi, arak-arak hitan, peresmian jembatan, dan acara-acara yang melibatkan keramaian massa lainnya. Penerapan di masa depan bagi ASN harus bisa memahami dan membantu sesama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian yang kedua, sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena tugas kita adalah sebagai pelayan publik. Selanjutnya, akuntabel. Beliau dengan tanggung jawabnya sebagai pendiri memiliki integritas yang tinggi untuk memajukan kebudayaan dan kesenian Sunda dalam hal ini angklung. Dengan kedisiplinan dan cermatnya konsep beliau, sanggar kecilnya berubah menjadi Saung Angklung Ujo yang terkenal tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di kancah internasional. ASN di masa yang akan datang harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. ASN harus dapat mendalami bidang yang ditekuninya dengan baik. Nilai yang ketiga, kompeten. Penerapan nilai kompeten tercermin pada minat beliau sejak kecil, yaitu sudah akrab dengan angklung, berlaras pelok, dan salendro. Beliau mempelajari lagu-lagu bernada diatonis dari Holland Inland School berupa lagu-lagu berbahasa Indonesia dan Belanda. Bakat serta kemampuannya makin berkembang ketika beliau mulai terjun sebagai guru kesenian di beberapa sekolah di Bandung. Meneladani Mang Ujo, ASN di masa yang akan datang harus selalu mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk nilai keempat, harmonis. Beliau yang selalu menghargai guru-gurunya dengan mendatangi dan belajar langsung, walaupun guru-gurunya dari latar belakang seni dan budaya yang berbeda seperti guru kecapi dan lagu daerah dan jiwa entertainer. Beliau mampu menyatukan antara kesenian, anak-anak, dan lingkungan menjadi sebuah sajian pertunjukan yang harmonis. Penerapan di masa depan, ASN wajib menghargai siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang orang lain serta mampu menyatukan, membangun lingkungan yang heterogen demi hasil kerja yang optimal. Untuk nilai yang kelima, loyal. Penerapan nilai loyal tercermin dari bentuk dedikasi beliau terhadap kepentingan bangsa dan negara melalui kecintaan beliau untuk melestarikan dan menjaga kesenian kebudayaan Jawa Barat, Sunda, khususnya angklung. Penerapan di masa depan. Sebagai ASN, kita harus berdedikasi demi kemajuan bangsa dan negara. Caranya adalah bekerja secara profesional dengan tetap memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adaptif. 1. Beliau mampu menyesuaikan diri dan berinovasi ditandai dengan menyerap filosofi 5M dari gurunya, yaitu Daeng Sutikna. Untuk menerapkan konsep Saung Angklung Ujo, 5M tersebut adalah murah, menarik, massal, mudah, dan mendidik. Seiring berjalannya waktu, kemudian beliau menyempurnakan dengan menambahkan konsep meriah. Penerapan di masa depan. Sebagai ASN, di masa depan kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Salah satunya adalah terus berinovasi dan membuat terobosan menarik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kolaboratif. 1. Beliau terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contohnya, berguru dengan guru yang memiliki latar belakang seni budaya yang berbeda, sehingga bisa menciptakan pengetahuan seni yang beraneka ragam. Kedua, beliau memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, salah satunya dengan mengajak masyarakat sekitar untuk ikut berkolaborasi membuat pertunjukan kesenian. Tiga, beliau bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkenalkan angklung ke berbagai belahan di dunia. Penerapan di masa depan. Sebagai ASN, kita harus mencontoh Mang Ujo dalam hal berkolaboratif. Dalam bekerja,
kita harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu internal instansi maupun eksternal. Selain itu, untuk menambah relasi, hal tersebut juga berguna untuk menambah pengetahuan dan kemampuan kita dalam bekerja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.